Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah makan tadi pagi? Udah, Bu. Kenapa Fitriani belum makan? Enggak sempat, Bu. Oh, nggak sempat. Besok lain waktu bangun lebih pagi terus makan sebelum pergi sekolah ya Fitriani. Iya, Bu. Biar perut berisi dan pikiran pun tidak kosong ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, kepada anak-anak ibu, tolong duduknya dirapikan. Terus kalau ada sampai berserakan, tolong dipilih dan dibuang pada tempatnya ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, baiklah, siapa ketua kelas dulu kali ini? Saya, Bu. Nah, Nia, tolong siapkan ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni fahma warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca surat pendek. Nah, bagian siapa sekarang yang membaca surat pendeknya? Iya, Bu. Nia bisanya. Bisa, Bu. Silakan Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, itu adalah potongan ayat dari surat Al-Ankabut pada ayat 45. Berarti Nia udah ngafal ya dari rumah ya? Iya, Bu. Bagus sekali Nia. Anak-anak ibu semua, contoh Nia ya, kalau ada materi untuk besok dihafal materinya di rumah sebelum kita berangkat ke sekolah. Nia anak rajin, Bu. Ya, bagus Nia. Patut dicontoh ya anak-anak ibu semua. Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ibu terlebih dahulu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir, nanti kalau terpanggil namanya, tolong diangkat tangannya ya. Ya, Bu. Nah, Fitriani hadir, Hadir, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Nita Elvita, Hadir, Bu. Indah Lestari, Hadir, Bu. berarti hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah, tingkatkan lagi ya kehadirannya ya Ananda, biar semua pelajaran yang kita pelajari bisa kita dapatkan kalau kita ikut belajar dalam kelas ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu semua, apakah ada anak-anak Ibu yang masih mengulang materi minggu lalu dan masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih, Bu. Tanya. Yaitu pembelajaran minggu lalu tentang tobat dan taat, Bu. Ya, tobat dan taat. Apa itu tobat? Nah, tobat secara bahasa, Bu, artinya kembali. Ya. Tobat secara istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dengan berjanji tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, Bu. Ya, ada lagi yang tahu, yang ingat? Sama, Bu, jawabannya. Ya, Sama, Bu. berarti ada ya anak-anak Ibu menghafal materi minggu kemarin. Ya, Nah, baiklah, sebelum masuk materi yang sekarang, Ibu mau menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak Ibu semua. Nah, ini apakah anak-anak Ibu tahu ini gambar apa? Gambar sholat, Bu. Ya, gambar orang yang sedang Gambar sujud sholat, atau Bu. salah satu gerakan yang ada dalam sholat. Nah, jadi Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu semua tadi ada melakukan sholat subuh? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, bagus. Ada semua ya? Ya, Bu. Bagus, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi pertahankan ya sholat tersebut. Kalau sholat selain subuh ada? Isya, maghrib dan yang lain? Ada, Bu. Bagus. Nah, dipertahankan sholat itu jangan pernah sampai anak-anak Ibu melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat ya, karena sholat merupakan perintah wajib yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, paham ya anak-anak Ibu?
Jadi ini berhubungan dengan materi kita sekarang, yaitu tentang adab sholat. Nah, dari judul adab sholat tersebut ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, Ibu tulis dulu tujuan pembelajarannya ya. Ya, Bu. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai yaitu ada 4 poin. Yang pertama, anak-anak ibu harus bisa mengetahui atau memahami apa itu pengertian dari sholat. Yang kedua, anak-anak ibu harus bisa mengetahui dalil dari sholat. Yang ketiga, anak-anak ibu harus bisa mengetahui adab dari sholat tersebut. Yang keempat, anak-anak ibu harus bisa mengetahui dan memahami apa saja hikmah dari sholat. Nah, paham ya anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian sholat. Nah, ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang pengertian sholat. Nah, pengertian sholat ini ada dua, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, ibu mau tanya sama anak-anak ibu, ada kan membaca materi kita yang hari ini tadi malam? Ada, Bu. Nah, apa yang dimaksud dari sholat secara bahasa? Ada yang tahu? Kita doa, Bu. Ya, sholat secara bahasa yaitu doa. Nah, pengertian sholat secara istilah ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, ini ada Niati. Sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Ya, bagus. Nah, jadi sholat secara bahasa yaitu doa, dan secara istilah adalah suatu ibadah yang berupa beberapa perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tersebut. Nah, paham ya anak-anak ibu tentang sini? Paham, Bu. Nah, dalam Islam, sholat rukun Islam yang keberapa? Kedua, Bu. Ya, bagus Nia. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, jika anak-anak ibu tidak melakukan sholat, maka kuranglah keislaman anak-anak ibu tersebut tidak sempurna. Nah, jika anak-anak ibu melakukan sholat siang malam 5 waktu tepat, maka kuatlah dan terbangunlah keimanan Islam anak-anak ibu tersebut. Nah, paham ya anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil dari sholat tersebut. Nah, dalil sholat ini terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, ada anak-anak ibu yang membawa Al-Quran? Ada, Bu. Nah, siapa yang bisa membaca surat Al-Ankabut ayat 45? Ya, Bu. Indah duluan yang menunjuk tangan. Coba baca Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, bagus Indah. Indah udah bagus bacanya, tapi lebih baik diulang-ulang lagi bacanya ya supaya bisa lebih bagus dengan cara dia Indah. Nah, siapa yang bisa membacakan arti? Saya, Bu. Nia. Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, bagusnya itu adalah arti dari surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, siapa anak-anak ibu yang bisa mengetahui atau menjelaskan maksud dari ayat tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu. Nah, Indah. Nah, jadi maksud dari Quran dalil sholat Quran surah Al-Ankabut ayat 45 bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat adalah keutamaan yang paling suatu ibadah yang memiliki keutamaan yang paling besar dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, bagus sekali ya Indah. Jadi maksud dari surat Al-Ankabut ayat 45 itu adalah sholat bisa menyebabkan kita terhindar dari keji dan mungkar, dan sholat itu adalah keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Itu makanya sholat itu adalah wajib kita lakukan 5 waktu sehari semalam, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah kepada kita apabila kita berdoa setelah sholat tersebut. Nah, paham ya anak-anak ibu? Paham, Bu. Jadi jangan sekali-sekali anak-anak ibu meninggalkan sholat, karena jika di hari akhir kelak, yaumul akhir, amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholatnya. Nah, apabila anak-anak ibu sering meninggalkan sholat atau sholat yang bolong-bolong melalaikan sholat, maka tidak sempurnalah, jeleklah amalannya besok di akhirat. Nah, tetapi apabila anak-anak ibu semuanya melakukan sholat tepat waktu, menghindari melalaikan sholat, dan tidak pernah membolong-bolongkan sholat, maka amalan anak-anak ibu semua besok di akhirat kelak, maka amalannya menjadi sangat baik. Nah, paham ya anak-anak ibu sampai situ? Bu. Nah, sholat ini, tata cara sholat ini sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat pada hadis beliau. Nah, jadi sholat ini enggak asal-asalan ya. Nah, yang kita lakukan itu sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis beliau. Nah, paham sampai sini anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, baiklah. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, Nia. Bu, saya kan sering melalaikan sholat. Iya. Apakah melalaikan sholat itu nanti kita diazab, Bu? Iya Nia, kalau kita melalaikan sholat nanti kita akan berdosa dan diazab di akhirat kelak, karena Allah tidak suka orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, seperti yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Maun, yang mana artinya celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang suka melalaikan sholat. Nah, jadi orang yang suka melalaikan sholat itu akan celaka, karena Allah itu tidak suka sesuatu yang dilalaikan, apalagi sholat ini adalah sholat yang wajib kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam ya. Jadi Ya, Ibu. kan jikalau tidak ada alasan yang terlalu mendesak yang membuat kita meninggalkan sholat atau melalaikan sholat tersebut, jangan dilalaikan. Segerakanlah sholat ya. Paham ya anak ibu? Paham, Bu. Nah, ada lagi yang tidak paham dengan materi ini ya, Fitriani? Bu, kalau misalnya kita itu kan Bu pingsan kan Bu, tapi Iya. atau orang yang setelah operasi gitu kan Bu, kena bius gitu kan Bu, kan kita pingsan kan Bu. Iya. Kan terlewat nanti sholatnya Bu. Kayak mana tuh Bu? Ya, orang tersebut tidak berdosa, karena tidak ada dosa bagi orang-orang yang dalam keadaan pingsan atau dia tidak sadar. Nah, itu kan dibius, jadi dia kan tidak sadar pingsan gitu. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang tidak sadar dalam apanya ya. Paham ya Nak Ibu? Paham Bu. Nah, selagi bisa sholatlah. Tapi kalau memang pingsan, ya bagaimana lagi kan? Itu karena memang tidak sadar. Jadi paham anak ibu? Paham Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk pada adab dari sholat tersebut.
4. Ibu tulis dulu ya. Ya, Bu. Ibu. Ya. Iya, Ibu. Jangan beritu ya. Perhatikan Ibu ke depan ya. Nah, dari adab sholat yang kita pelajari sekarang ada 4. Yang pertama, khusyuk. Yang kedua, sholat dilakukan dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, sholat dilakukan harus tepat waktu. Nah, selanjutnya, sholat yang kita lakukan harus kita dalam keadaan bersih pakaian dan tepat. Jadi, anak-anak ibu bagi tugas ada 4. Kan anak ibu ada 4. Jadi, di sini ada 4. Yang pertama, Nia membahas tentang khusyuk ya. Ya, Bu. Nah, Fitriani Ya, Bu. membahas tentang sholat dengan hati yang ikhlas. Ya, Bu. Indah membahas sholat tentang tepat waktu. Selanjutnya, Nita Evita membahas sholat harus dengan bersih pakaian dan tempat. Nah, jadi Ibu kasih anak-anak Ibu mencari penjelasan dari poin 4 tersebut. Kan satu-satu udah dijelaskan tadi kan. Tolong Ibu, anak-anak Ibu cari penjelasannya. Ibu kasih waktu 4 menit untuk mencari penjelasannya ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, mulai dari sekarang coba cari dari buku, dari internet, dimanapun anak-anak Ibu mendapatkan penjelasan dari ini ya. Ya, mulai bekerja lagi mencari jawabannya. Ada dapat jawabannya? Ya, Bu. Indah, mana bukunya Indah? Udah 1/2, Bu. Bukunya tinggal, Bu. Besok jangan sampai tinggal buku lagi Anda. Nggak baik Ibu, nanti nggak bisa mencatat, nggak bisa menghafal materinya. Iya, Bu. Ada yang tidak paham? Ibu, Apa Fitri? Bu, yang hati yang ikhlas itu bukan kayak ini. Nah, yang ini berarti yang ini, Bu. Kayak ini, Bu. Nah, ini gitu, Bu. Itu ya. Enggak ada Kayak kan dibuka itu. Bu, tanya, Bu. Ya, paham kan Fitri? Paham, Bu. Ini nih yang dalil tentang ini. Iya, kayak ini kan, Bu. Iya. Kayak ini, Bu. Iya. Ya. Paham kan ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Indah sama Nita ada ketemu? Ada Bu. Nah, ini sifatnya pribadi ya Nanda, nggak ada apa ya? Tapi bukunya satu. nggak ada, Bu. Iya. Jadi jangan bicara keras-keras ya. Iya, Bu. Fokus mencari jawabannya ya. Oke, Bu. Udah selesai
anak-anak Ibu? Dikit lagi Bu. Sedikit lagi Bu. Cepat bikin ya. Udah selesai anak-anak Ibu? Udah, Bu. Nah, baiklah kalau udah coba nanti presentasikan ya. Ya, Bu. Yang pertama tentang kusuk. Siapa tadi yang bahas tentang kusuk? Saya Bu. Nah, duduk saja Nanda. Duduk saja Ya. Bu. Terus jelaskan. Apa yang Ananda ketahui tentang kusuk? Apa tadi yang dapat Ananda? Iya Bu. Yang pertama yaitu kusyuk. Kusyuk merupakan adab terpenting dalam salat. Kusyuk merupakan inti dan roh salat. Salat yang tidak diiringi dengan kekusyukan ibarat badan tanpa roh. Ya. Oleh karenanya, kusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz di dalam salat. Tidak hanya itu, seorang salat juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal salat yang diucapkan. Nah, jadi Bu, kusyuk itu bagian terpenting di dalam salat Bu. Ya, bagus ya anak-anak Ibu. Jadi sholat secara kusuk yaitu jadi kita tuh sholat memang dengan kusyuk tanpa ada pikiran mengganggu kesana kemari, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Sholatlah kita seolah-olah kita sholat terakhir bagi diri kita sendiri, seolah besok kita akan mati. Nah, bayangkan seperti itu agar sholat kita kusyuk. Nah, jangan membayangkan nanti jemuran di mana, sambal di mana, apa segala macam di mana. Itu namanya sholat anak-anak Ibu tidak kusyuk ya. Iya Bu. Nah, jadi hindarilah pikiran-pikiran yang mengganggu sholat kita terlebih dahulu hanya di saat sholat saja. Kan sholat cuma bentar kan, nggak lama. Nah, setelah sholat bolehlah anak Ibu melanjutkan aktivitasnya, mau menjemur kain, mau memasak, memikirkan hal yang lain, gitu kan? Ya Bu. Nah, paham anak Ibu ini tentang khusyuk? Paham Bu. Nah, selanjutnya sholat dengan hati yang ikhlas. Nah, Fitriani udah ketemu jawabannya? Ya Bu. Nah, coba Fitriani. Nah, jadi kita dalam menjalankan ibadah sholat itu Bu, harus dengan hati yang ikhlas dan juga seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 5 kan Bu, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus Bu. Jadi Bu, kita tuh harus ikhlas Bu dalam menjalani suatu ibadah itu Bu. Apalagi tidak boleh ria karena itu dapat menjadi penghalang diterimanya amal seseorang Bu. Ya, bagus sekali Fitriani ya. Jadi sholat dengan hati yang ikhlas itu yaitu kita melakukan sholat tanpa terpaksa oleh siapapun, tanpa terpaksa. Jangan-jangan nanti ya karena ibunya marah-marah terus dia sholat kutuk-kutuk dalam hatinya kan. Nah, itu karena itu namanya dia tidak ikhlas karena dia mendongkol dalam hati supaya nanti mana tahu kan. Nah, kalau nggak sholat nggak dipinjam HP baru dia sholat terus dia dongkol dalam hatinya kan. Nah, itu namanya sholat kita itu tidak ikhlas. Nah, maka anak-anak Ibu semua jika ada seperti itu maka hindarilah hal-hal yang tidak membuat sholat itu ikhlas ya. Jadi sholatlah anak-anak Ibu itu dengan hati ikhlas dari hati yang paling dalam. Nah, gitu ya. Jika anak-anak Ibu sholat tidak dengan ikhlas karena paksaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi pertolongan kepada kita secara tidak ikhlas. Atau misalnya anak-anak Ibu minta pertolongan di ujian kelak supaya dapat ujian. Nah, tapi karena dia sholat tidak ikhlas, maka Allah tidak akan membukakan pikirannya untuk menjawab soal tersebut. Nah, paham ya anak-anak Ibu? Paham Bu. Nah, baiklah selanjutnya sholat harus dengan tepat waktu. Nah, Indah Lestari, udah ketemu hasilnya? Udah Bu. Nah, coba jelaskan penjelasan tentang tepat waktu Indah. Menjaga waktu. Jadi ketika waktu sholat masuk itu kita harus menyegerakan untuk menunaikannya Bu. Ya. Karena dimana ketika udah terdengar suara azan kita itu harus sholat, tidak boleh menunda-nunda, kita tidak boleh melakukan
kegiatan yang lain kayak gitu Bu, karena sholat ini harus diutamakan. Ya, bagus sekali anak ibu. Jadi tepat waktu itu adalah kita harus melakukan sholat ketika tepat waktu ketika azan telah berkumandang. Nah, ketika azan telah berkumandang terdengar oleh telinga kita, lalu kita segerakanlah berwudu lalu melakukan sholat tersebut. Nah, kita tuh tidak boleh mengulur-ulurkan waktu, tidak boleh melalaikan sholat seperti pertanyaan dari anak-anak ibunya tadi ya. Nah, kita tidak boleh melalaikan sholat. Jika kita melalaikan sholat, maka pertolongan Allah pun datang kepada kita secara lalai. Nah, gitu ya. Nah, kita minta tolong kepada Allah, minta permohonan kepada Allah supaya cepat dikabulkan. Tetapi karena kita lalai dalam melakukan sholat, jadi Allah pun tidak menyukai itu dan Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita secara lalai. Nah, paham ya anak ibu? Jadi jangan sholat jangan melalaikan sholat, tetapi sholatlah pada tepat waktu. Nah, paham ya? Selanjutnya bersih pakaian dan tempat. Nah, anak-anak ibu Nita kita tahu Bu. Nah, coba anak ibu jelaskan bagaimana bersih pakaian dan tempat di saat sholat tersebut. Baik Bu, jadi kalau adab sholat yang terakhir yaitu kita harus bersih dari pakaian maupun tempat. Yang mana saat panggilan sholat telah tiba, pastinya kita harus menggunakan pakaiannya rapi, santun, yang baik. Yang mana bagi perempuan itu menutup aurat. Yang mana Allah itu amat senang kalau perintahnya itu kita amalkan dengan baik. Yang mana Allah memerintahkan dalam Al-Quran mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memakai pakaian yang terbaik saat sholat itu merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah yang dikaruniai padanya. Dan untuk tempat, pastinya kita dalam melaksanakan sholat kita harus bersih tempat kita itu dari hadas maupun najis. Itu Bu. Ya, bagus sekali ya anak ibu. Nah, jadi bersih pakaian dan tempat di saat sholat tersebut haruslah kita lakukan karena kita menghadap kepada Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ingin menemui Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpakaian bersih dan di tempat yang bersih supaya Sang Pencipta kita senang dengan kita dan kita melakukannya dengan ikhlas. Pakaian yang bersih, maka jika kita minta tolong kepada Allah, Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah kepada kita ya. Ya Bu. Nah, jadi sama saja seperti kita ingin bertemu dengan teman kan. Nah, jika kita memakai pakaian yang kotor, tidak sesuai dengan badan kita, memakai pakaian yang penuh dengan najis, apakah teman kita mau berteman dengan kita? Tidak, tentunya teman kita itu akan menghindari kita dan akan mencari teman yang lain. Nah, begitu juga dengan kita menghadap ke Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, tempat pertolongan dan permohonan kita kepadanya, maka jika kita bermohon kepada Dia, maka pakailah pakaian yang bersih dan tempat yang bersih. Nah, sebagaimana jika kita nyaman dan Allah pun nyaman dan akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Paham ya anak ibu sampai sini? Paham Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Sudah paham ya? Paham Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya materi kita yaitu hikmah dari sholat. Nah, apakah ada anak-anak ibu yang tahu apa saja hikmah dari sholat? Yang pertama ada yang tahu? Bu. Nah, Nita, Mendidik disiplin dan menghargai waktu. ya, salah satu hikmah dari sholat tersebut adalah tujuannya ya, mendidik kita agar menjadi seseorang atau pribadi yang disiplin ya. Nah, dengan cara kita sholat tepat waktu, maka itu secara tidak langsung sudah mendidik kita disiplin dalam hal apapun. Karena dalam sholat saja kita tepat waktu, pas orang azan kita langsung menyegerakan sholat ya. Iya Bu. Nah, yang kedua ada yang tahu? Saya Bu. Nah, Nia dan Yati. Menjadikan hati kita tenang Bu Ya. dan tentram. Ya, sholat menjadikan hati kita tenang dan tentram, yang mana jika kita sudah berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram
ikram. Dimana setiap ada masalah kita pasti sholat dan minta pertolongan kepada Allah. Jika kita menghadapi ujian pun kita pasti akan sholat dan minta pertolongan kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita dan hati kita menjadi tentram. Nah, paham ya anak ibu? Paham, Bu. Nah, yang ketiga, ada yang tahu hikmah dari sholat? Yang ketiga? Saya, Bu. Ini ada Niati. Menyadarkan kita tentang hakikat diri kita yang merupakan hamba Allah, Bu. Ya, dengan cara kita sholat, kita itu telah menyadarkan kita bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita sama dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika kita sebagai seorang hamba, maka kita harus melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, yang mana itu adalah kewajiban wajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Nah, paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, yang keempat, siapa yang tahu hikmah dari sholat? Bu, Nah, Fitriani. menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah, Bu. Ya, dengan cara kita sholat, kita sadar bahwa yang memberikan pertolongan kepada kita itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa memberikan kita pertolongan selain Allah, dan kita berharap ada teman seperti kita ujian UN. Adakah teman yang memberikan pertolongan kepada kita? Enggak, Bu. Pasti dimarahin sama guru yang itu kan, Mengawas, Bu. mengawas, pasti dimarahin sama guru yang mengawas. Nah, jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh lalu berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari tersebut lengket di kepala langsung lalu bisa kita keluarkan di saat ujian dengan cara menuliskan apa saja yang ada di dalam pikiran kita, ya. Iya, Bu. Nah, di situ kita belajar bahwa pertolongan yang bisa diberikan hanyalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada anak ibu yang tahu tentang hikmah sholat? Saya, Bu. Nia. Salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, Bu. Ya, sholat bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan cara sholat, maka kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya ada yang tahu? Bu, Fitriani. Bu, sholat itu dapat menjauhkan diri dari sifat sombong, Bu. Ya, sholat itu bisa menjauhkan kita dari sifat sombong. Mengapa demikian? Karena dengan cara kita sholat, kita sudah sadar bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih segalanya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, yang bisa mengubah segala macam dengan sedetik saja. Nah, jadi di situ tidak ada yang bisa kita sombongkan, hanya Allah lah yang memiliki segala kekuasaan. Paham ya anak-anak ibu? Paham, Kita Bu. Linda, apa yang dibicarakan? Enggak ada, Bu. Membahasnya ngomong hikmah, Bu. Perhatikan ibu di depan dulu ya. Ibu. Tolong fokus ya Anda. Baik, Bu. Nah, itulah hikmah dari sholat. Ada 5 yang tadi ya. Nah, Ya, Bu. apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham, ibu mau memberikan kuis kepada anak-anak ibu. Siapa yang bisa menjawab, tolong tunjuk tangan ya. Terus nanti siapa yang bisa menjawab tersebut ibu kasih reward berupa nilai ya. Iya, Bu. Nah, siapa yang bisa menjawab yang ibu tunjuk adalah anak-anak ibu yang mengangkat tangan yang paling awal ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dari sholat secara bahasa? Saya, Bu. Nah, ini ada Niati. Salat secara bahasa adalah doa, Bu. Ya, sholat secara bahasa yaitu doa. Nah, kuis yang kedua, apakah yang dimaksud dari sholat secara istilah? Cara istilah, Bu. Bu. Indah? Secara istilah itu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan atau perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang berupa suatu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, pertanyaan ketiga, apa saja hikmah dari sholat? Ada yang tahu? Bu, Nita Evita. yang pertama yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ya. Yang kedua dapat membuat hati kita tenang. Terus yang ketiga yaitu menyadarkan manusia bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah hamba Allah. Ya. Terus yang keempat menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah.
Terus selanjutnya yaitu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yaitu menjauhi dari sifat sombong. Itu Ya bagus sekali ya anak ibu. Nah pertanyaan selanjutnya, apa saja rukun dari sholat? Ada yang tahu? Rukun sholat. Ada yang tahu? Yang 4 tadi itu Rukun Bu. adab, Bu. ada maksud ibu ada sholat. Salah. Oh iya ibu salah. Maaf ya ibu salah bacakan soal. Apa saja yang dimaksud dari adab sholat, dan ada berapa adab sholat tadi kan ada 4. Nah jadi apa saja adab sholat tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya enggak Bu. Iya indahnya. Berdiam Ya. dahulu. Ini kuis yang terakhir Indah. Khusyuk, Ya. berarti yang ikhlas, Ya. menjaga waktu, Ya. menjaga kebersihan dan kesucian dari Ya. hadas dan najis. Bagus sekali. Jadi sekarang nilainya double sama Indah ya. Yeay. Nah, karena Indah yang menunjuk duluan dan Fitriani nggak ada, Fitriani dapat nilai sekarang dulu. Jadi Bu, untuk saya tadi sudah kedepannya, nunjuk, Bu. iya tapi Fitriani kurang sigap mengangkat tangannya. Lain kali Fitriani juga jika sudah mendapatkan jawabannya tunjuk tangan dengan sigap ya, biar dapat nilai. Nah, bagus sekali anak-anak ibu semua. Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, Nia dan Yati. Yaitu kesimpulan materi kita pada hari ini. Pertama yaitu sholat. Sholat secara bahasa ia adalah doa. Sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan menyadari syarat dan rukun tertentu. Yang mana dalil sholat terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ya. Adapun adab sholat, yang pertama khusyuk, yang kedua hati yang ikhlas, yang ketiga sholat tepat waktu, yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Ya, bagus. Nah, bagus sekali anak-anak ibu. Nia juga mendapatkan nilai plus sama Indah ya, karena yang Ya, Bu. menyimpulkan, udah ibu bilang dari awal kan, yang menyimpulkan setiap pembelajaran yang di akhir pembelajaran akan mendapatkan nilai plusnya. Nah, ya jadi sekarang yang mendapatkan nilai plus adalah Indah dan Nia. Anak-anak yang lain tolong ditingkatkan lagi Senang ya. pemahaman pembelajarannya bisa dipenerangkan ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Tugas untuk anak-anak ibu minggu besok, tolong anak-anak ibu ulangi materi kita pada hari ini, yaitu tentang adab sholat ya. Diulang-ulangi di rumah. Lalu membahas materi kita untuk minggunya depan lagi, yaitu adab tentang zikir. Nah, tolong ditulis di buku catatan hal-hal yang penting ya. Ya, Bu. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Kalau ada salah, ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama nih.